Asal-usul reog Ponorogo. Di zaman dahulu, di Kerajaan Kediri, hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Dewi Songgolangit. Karena keengganannya untuk menikah, sang Raja Kediri menanyakan alasan dibalik keputusannya tersebut. Dewi Songgolangit tidak memberikan jawaban langsung, melainkan meminta izin untuk melakukan tapa brata atau topo broto demi mendapatkan jawaban yang tepat. Setelah beberapa waktu, Dewi Songgolangit menghadap sang raja dengan sebuah syarat yang sangat berat, yaitu calon suaminya harus menghadirkan sebuah pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya. Pertunjukan tersebut terdiri dari barisan 144 kuda kembar dan seekor hewan berkepala dua. Syarat tersebut terasa sangat mustahil bagi sang raja Kediri. Meskipun begitu, sayembara diumumkan untuk mencari calon yang mampu memenuhi syarat tersebut. Banyak orang mundur karena syarat yang tampaknya tidak mungkin dipenuhi. Namun, dua raja dari kerajaan berbeda, yaitu Raja Singobarong dari kerajaan Lodoyo dan Raja Klonoswandono dari kerajaan Bantarangin, bersedia untuk mencoba tantangan Dewi tersebut. Raja Singobarong, seorang manusia setengah harimau yang dikenal kejam, memerintahkan bawahannya untuk mencari kuda kembar dan hewan berkepala dua, serta menciptakan pertunjukan baru. Namun, seiring berjalannya waktu, Raja Singobarong mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat yang diajukan. Mengetahui bahwa Raja Klonoswandono juga berusaha keras memenuhi syarat tersebut, Raja Singobarong memutuskan untuk memata-matai lawannya dengan mengirimkan patihnya Iderkolo. Nah, Iderkolo melaporkan bahwa Raja Klonoswandono hampir memenuhi semua syarat, kecuali hewan berkepala dua. Singobarong memerintahkan pasukannya untuk merebut syarat-syarat tersebut dari kerajaan Bantarangin. Sementara itu, Raja Klonoswandono yang mengetahui adanya mata-mata dari kerajaan Lodoyo memerintahkan prajuritnya untuk menyamar sebagai rakyat biasa dan mengumpulkan informasi. Akhirnya terungkap bahwa Raja Singobarong berencana merebut syarat yang telah dipenuhi oleh Raja Klonoswandono. Raja Klonoswandono yang telah mengetahui rencana licik tersebut memutuskan untuk menyerang kerajaan Lodoyo. Dalam pertempuran yang terjadi, Singobarong kalah dan ditangkap. Anehnya, Singobarong yang terlena dalam buaian burung merak terlihat seolah-olah adalah hewan berkepala dua yang memenuhi salah satu syarat pernikahan. Dengan semua syarat terpenuhi, Raja Klonoswandono bersama pengiringnya datang ke Kediri untuk meminang Dewi Songgolangit. Mereka mempersembahkan pertunjukan yang memukau, termasuk 144 kuda kembar dan hewan berkepala dua yang menari dengan indah. Dewi Songgolangit terpesona dan akhirnya menikah dengan Raja Klonoswandono. Mereka kemudian menetap di daerah Wengker yang kini dikenal sebagai Ponorogo. Kesenian baru yang mereka bawa dikenal sebagai reog Ponorogo, yang hingga kini masih menjadi bagian penting dari budaya daerah tersebut. Setelah pernikahan Raja Klonoswandono dan Dewi Songgolangit, mereka menetap di daerah Wengker yang kini dikenal dengan nama Ponorogo. Mereka membawa serta tradisi yang baru, menggabungkan pertunjukan megah dan kesenian yang belum pernah ada sebelumnya. Pertunjukan ini yang dikenal sebagai reog Ponorogo, menggabungkan elemen seni seperti tarian, musik, dan kostum yang mencolok. Salah satu bagian paling menonjol dari reog Ponorogo adalah tarian yang melibatkan barisan 144 kuda kembar yang melambangkan keagungan dan kekuatan. Selain itu, terdapat juga penampilan hewan berkepala dua yang menambah keunikan pertunjukan. Reog Ponorogo tidak hanya menjadi simbol budaya di Ponorogo, tetapi juga melambangkan keberanian dan kecerdikan Raja Klonoswandono. Kesenian ini terus dilestarikan dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Ponorogo. Pertunjukan ini dipentaskan dalam berbagai acara dan festival. Kisah Raja Klonoswandono dan Dewi Songgolangit serta pertunjukan reog Ponorogo adalah contoh nyata bagaimana legenda dan budaya lokal dapat bertahan dan berkembang sepanjang zaman. Cerita ini mengajarkan tentang keteguhan, kecerdikan, dan kekuatan budaya yang tak lekang oleh waktu. Dengan demikian, reog Ponorogo bukan hanya sekedar kesenian, tetapi juga simbol warisan budaya yang menyatukan masyarakat dan
menggambarkan kekayaan tradisi Nusantara. Cerita ini tetap hidup dalam setiap pertunjukan dan dikenang sebagai bagian penting dari sejarah dan identitas Ponorogo.